Narkotika Kota Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan. Apa kabar Pak Epon? Alhamdulillah baik Pak Maman. Terima Sehat, Pak? kasih. Alhamdulillah sehat. Agenda kami pagi ini mulai tadi pagi padat sekali. Tadi beliau MOU dengan Ketua STIMIK terkait dengan komitmen STIMIK PPKIA dalam kegiatan P4GN. Tidak hanya mendukung BNN, tapi ini adalah mendukung pemerintah secara penuh. Baik di tingkat kota, provinsi maupun di tingkat nasional. Itu adalah bentuk komitmen bahwa STIMIK PPK ingin mewujudkan kampus ini adalah kampus yang bebas narkoba. Dan dukungan itu datang dari teman-teman di BNN, dipimpin langsung oleh Kepala BNN. Saya manggilnya Pak Epon. Baik Pak, mohon izin menyampaikan fenomena narkoba di tahun 2024. Apakah angkanya tinggi atau angkanya semakin menurun Pak? Terima kasih Pak Muhammad. Saya yang pertama-tama mengucapkan terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk hadir di sini. Yang tadi sudah kita tangani PKS luar biasa. Semoga ini menjadi momentum kita untuk memperbaiki generasi bangsa. Siap. Ini Pak Muhammad. Kalau ditanya tentang kondisi narkotika khususnya di Kota Tarakan, secara angka bisa salah satu indikator bahayanya narkotika. Kalau bicara angka pasti kita belum bisa Pak Muhammad, tapi bisa salah satu indikator yaitu jumlah penangkapan barang bukti narkotika. Ya, jumlahnya semakin naik. Kalau jumlah yang ditangkap dari pihak kepolisian ditambah dengan BNN ini semakin meningkat. Ya. Contohnya di perbatasan kita yaitu di Nunukan itu tangkapan mungkin sudah lebih kurang 100 kg lebih untuk 100 jenis kilo. narkotika jenis sabu. Hanya untuk jenis sabu aja Pak ya? Itu satu jenis sabu. Memang untuk di wilayah Tarakan ini khususnya ini rata-rata penyalahgunaan adalah jenis sabu. Baik, dengan angka ini Pak menunjukkan bahwa ada konsumsi yang meningkat. Apakah ini ada pengaruhnya dengan wilayah kita yang memang adalah wilayah perbatasan? Itu adalah faktor utama. Faktor utama kita adalah wilayah jalur masuk, entry point. Jadi kita ini bukan saja entry point untuk wilayah Kalimantan Utara, tapi kita adalah entry point-nya Republik Indonesia. Entry point Jalur utama kita, ditambah lagi kita banyak jalur-jalur tikus istilahnya. Ya, Jalur-jalur yang tidak resmi, yang tidak dijaga oleh aparat-aparat kita. Jadi inilah yang membuat barang masuk ini lebih mudah. Ya. Jadi dengan garis pantai yang ratusan kilometer ini menjadi peluang bagi bandar untuk memasukkan narkotika. Baik, izin Pak Epon, ini kita juga perlu menjelaskan kepada teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu sekalian, sejauh mana peran BNN secara maksimal, secara undang-undang, aturan undang-undang, supaya kita semua ini juga melek. Sesungguhnya BNN ini punya peran sejauh apa dibandingkan dengan, mohon maaf, karena di aparat penegak hukum lain kan, misalnya di kepolisian kan ada nih bagian saat narkoba dan sebagainya. Ini sejauh mana peran BNN sehingga kita ini paham, oh ini batasan yang kita memahami tupoksi BNN. Jadi kalau tupoksi BNN itu bukan hanya untuk pemberantasan saja, Pak Muhammad. Jadi tugas kita ini ada 4 tugas utama, yaitu di pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi. Sebenarnya pemberantasan itu adalah langkah akhir dari penegakan hukum. Ya. Tugas kita ini yang pertama itu mencegah. Jangan sampai seperti hari ini kita sosialisasikan bahaya narkotika. Jangan sampai anak-anak ini menjadi penyalahguna. Kita cegah, kita berikan pemahaman, kita edukasi mereka agar mereka paham apa sih bahaya narkotika sehingga mereka imun. Ya. Kalau orang itu sudah imun, Pak Muhammad, dikasih gratis saja tidak mau. Betul. Karena dia sudah merasakan, oh ini bahaya ini untuk masa depan saya. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat agar dia gratis saja tidak mau. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memberdayakan masyarakat agar bahwa ini bukan tugas BNN semata. Ini tugas kita bersama. Ya. Untuk Indonesia emas, untuk generasi masa yang akan datang. Karena sekarang perang yang paling enak adalah perang narkoba. Perang narkoba. Dia tidak membutuhkan biaya yang besar, cukup suatu negara itu diberikan narkoba sebanyak-banyaknya, maka dia akan lose generation. Betul. Gampang sekali. Biar orang seperti kalau kita bicara untuk sejarahnya Hong Kong
itu jatuh ke tangan Inggris, dia tidak memakai senjata, Pak Muhammad. Cuman diberikannya candu itu narkoba untuk para tentara Tiongkok itu kolaps semua, maka di saat itulah dia masuk. Akhirnya dia menjaminkan Hong Kong itu untuk diserahkan Inggris beberapa ratus tahun, yang baru kemarin diserahkan habis berakhirnya. Nah, inilah digunakan oleh negara lain. Kita banyak potensi, sumber daya manusianya banyak, sumber daya alamnya banyak, tapi kita tetap tidak bisa mengelolanya. Apa salah satu senjata? Ya narkoba ini. Negara tetangga silakan masuk ke Indonesia, sehingga middle management ke atas mereka kuasai, low management kita. Kita cuman kebagian tenaga kerja yang kasar. Kalau peran serta masyarakat semua berperan, insya Allah kita akan kuat. Selanjutnya, peran kita bagi penyalahguna, ini bagaimana kita pulihkan melalui rehabilitasi. Karena kita penjarakan bukan solusi terbaik. Penyalahguna dimasukkan ke penjara, belum tentu setelah keluar dia akan pulih. Bisa jadi akan lebih parah di dalam sana. Maka target kita bagi penyalahguna ini bagaimana kita rehabilitasi agar pulih, produktif kembali, sehingga tidak jadi beban negara terus. Terakhir, dengan pemberantasan. Kalau para bandar, kurir, pengedar itu sudah komitmen kita akan menegakkan hukum sesuai dengan Undang-Undang 35. Ini tugas-tugas kita, Pak Muhammad. Ada 4 sektor itu yang kita galakkan. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, adik-adik mahasiswa, ini luar biasa ternyata fungsi BNN. Dan wilayah kita ini wilayah perbatasan, jadi kita ini kayaknya tidak lagi dijajah dengan senjata. Benar. Tapi kita dijajah dengan salah satunya narkoba itu ya. Yang paling banyak itu adalah sabu-sabu. Inilah bentuk penjajahan zaman kini buat generasi kita. Bagaimana kita bisa mewujudkan Indonesia emas 2045 kalau kemudian generasi kita masih dijajah dengan penjajahan yang namanya sabu-sabu dan kawan-kawannya ini. Nah, ini tidak hanya cukup dilakukan maksimal oleh BNN. Ini tentunya butuh dukungan maksimal semua komponen bangsa, termasuk di dalamnya adalah pemerintah dan anggota dewan. Ngomong-ngomong nih Pak Evon, kemarin kita baru saja menyaksikan pengambilan sumpah janji jabatan anggota dewan kita. Ada 30 anggota dewan kemarin yang baru dilantik. Sebagai kepala BNN, apa harapan Bapak kepada lembaga legislatif yang sangat kita muliakan dan kita banggakan itu dan 30 anggota dewan di dalamnya? Ini kemarin sebenarnya saya tunggu pertanyaan ini Pak Muhammad dari kemarin. Harapan saya, ada wartawan yang menemui saya, Pak, apa harapan Bapak dengan pelantikan hari ini? Kalau dari kacamata saya ya tidak lain. Salah satu kabupaten kota yang tidak memiliki peraturan daerah ya Tarakan. Perda tentang fasilitasi program P4GN tadi, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kota Tarakan tidak ada perda. Yang kedua, kita belum ada peraturan wali kota tentang perwali pun tidak ada. Rencana aksi daerah kita tidak ada. Sedangkan Inpres kita sudah berakhir tahun ini, Pak. Iya. Terus ada lagi peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19. Yang di atas sudah ada tapi belum selesai. Nah, inilah harapan saya bagaimana Dewan periode ini bisa menyelesaikan permasalahan ini. Marilah dukung. Ini bukan dukung BNN, Pak. Ini untuk masyarakat. Program nasional ini. Program nasional untuk generasi muda. Kalau BNN tidak usah dibantu. Kita sudah alhamdulillah sudah punya pendapatan, kita pegawai. Tapi bantulah masyarakat Bapak ini. Jangan sampai nanti tambah parah, Pak. Seperti di salah satu kampung di Kota Tarakan ini, tidak perlu saya sebutkan di sini, ini sudah lumayan zona merah. Yang belum ada perhatian dari stakeholder lain. Nah, inilah kita harapkan Bapak-bapak Dewan ini kalau memang mau melihat nanti bisa temui saya di kantor, akan saya tunjukkan pola, modus, dan wilayah tersebut, Pak Muhammad. Itu harapan kita. Terlebih lagi harapan kita malah kalau bisa jangan sampai teman-teman Dewan ini malah tidak tahu bahwa ada konstituennya terlibat narkoba gitu ya. Ada pemilih dan timnya malah yang bermain di situ. Harapan kita sih tidak seperti itu ya. Baik, teman-teman Dewan yang kami muliakan, yang kami banggakan, yang sudah dilantik kemarin 30 itu, selamat dan sukses.
Ini ada amanah satu yang disampaikan oleh Kepala BNN, semoga nanti bisa dilaksanakan. Selanjutnya ini Pak Epon, dalam waktu dekat kita akan menghadapi pilkada, pemilihan wali kota. Karena kita bicaranya skupnya adalah kota, apa kemudian harapan Bapak selaku Kepala BNN kepada pemerintah periode akan datang hasil pilkada ini terkait dengan kasus yang sedang kita bahas siang ini? Jadi kembali, kalau harapan saya ini bukan harapan pribadi yang akan saya ungkapkan, tapi ini mungkin harapan masyarakat juga. Ketika saya berkeliling ke kampung-kampung narkoba tersebut, mereka mengharapkan ada perhatian pemerintah. Iya. Karena ini adalah wilayah pemerintah daerah. Masyarakatnya masyarakat pemerintah daerah. Ketika salah satu indikator bahwa wilayah itu adalah kota yang sehat, ya jangan sampai narkotikanya berkembang, Pak Muhammad. Karena dengan penyalahgunaan narkotika ini lebih bahaya dari yang lain-lain. Lebih bahaya dari lain. Ketika orang menyalahgunakan narkotika, itu akan merembet ke kemiskinan. Kemiskinan, betul. Kriminal di wilayah itu. Pengangguran. Ya. Bahkan kekerasan lain. Banyak sekali di Tarakan ini orang-orang yang sakit jiwa itu, kalau ditelusuri dari kesehatan itu karena dia narkotika. Dia keributan rumah tangga, perceraian KDRT, karena narkotika. Anak putus sekolah itu narkotika. Itu bisa dicek dari sekolah. Misalnya, Pak, salah satu kepala sekolah diskusi dengan saya, ada sekian anak orang tuanya sedang menjalani hukuman di dalam lapas. Dari sekian anak tersebut setelah didata kasusnya rata-rata narkotika. Jadi side effect-nya sangat luas. Ini harapan saya dengan wali kota yang terpilih yang akan datang, tolonglah jaga rakyat bapak-bapak ini. Jaga agar mereka ini tetap produktif, jangan jadi beban untuk daerah itu sendiri. Yang dirugikan ya pemerintah daerah nanti, Pak Muhammad. Ya, selanjutnya kan tentunya saya dan kami akademisi mahasiswa juga yang ada di dalamnya, apa yang harus kami lakukan, Pak? Seandainya kami menemukan ada indikasi bahwa di wilayah kami itu ada ada transaksi narkoba atau apa. Karena begini, fakta dan kenyataan di lapangan adalah ada masyarakat yang tahu dan dia tidak mau melapor gitu. Karena mungkin takut lagi nanti malah dia yang dilaporkan balik dan sebagainya. Bagaimana Bapak menyikapi ini? Jadi kalau untuk mengatasi hal tersebut kita menjamin, Pak Muhammad. Jadi ketika ada informasi, tapi informasinya jangan fitnah. Ya, betul. Itu yang kita jangan harapkan. Hoax ya. Kadang-kadang ada masyarakat sering WA saya, Pak, ini ada peredaran narkotika setiap jam 10 di lokasi ini. Setelah kita turun ke lapangan sudah 3 malam tidak ada juga di sana. Jadi mohon informasi tadi jangan informasi mentah. Minimal kalau memang dia sudah curiga, melihat, jika perlu ada foto ciri-ciri orangnya. Jadi ini untuk mempermudah kami untuk melakukan penyelidikan, Pak Muhammad. Kita jamin, Pak Muhammad, ketika info itu datang ke saya akan langsung perintahkan tim dan bahkan saya sendiri turun, Pak Muhammad, untuk melakukan penyelidikan. Dan kalau memang itu A1, ada barang bukti, pasti kita tidak lanjuti. Dan yang bersangkutan kita jamin tidak akan menjadi saksi atau kita ungkap. Baik Bapak Ibu teman-teman sekalian, masa depan bangsa kita ditentukan oleh generasi muda yang ada hari ini, yang akan menjadi calon estafet kepemimpinan kita ke depan. Tetapi kalau anak-anak muda kita, generasi kita ini kemudian dicekokin oleh narkoba, sabu-sabu dan sebagainya, inilah masalah utama bangsa ini sesungguhnya. Yang kemudian itu harus diselesaikan oleh siapa? Oleh kita semua. Tidak hanya beban itu dibebankan kepada BNN semata, tidak hanya beban itu ada di korban semata yang jadi korban narkoba itu, tapi semua ini jadi bagian kita. Olehnya itu sebagai masyarakat yang baik, jika ada kejadian-kejadian yang kita duga terjadi transaksi atau aktivitas narkoba di dalamnya, maka laporkan kepada BNN. Bahkan Kepala BNN ini siap untuk menerima laporan Bapak Ibu dengan catatan kita punya bukti yang valid ya, yang kemudian itu tidak hoax. Baik Pak Epon, ini sebelum kita masuk ke closing statement,
Apa harapan Bapak nih terakhir sebelum kita closing statement kepada kami kampus ini, kepada anak-anak mahasiswa kami yang tadi juga Bapak langsung menyaksikan anak-anak, Bapak juga sudah menyampaikan materi kepada mereka, Bapak juga sudah menyaksikan hasil tesnya tadi. Apa harapan Bapak ini kepada kampus yang betul-betul peduli nih dengan nasib generasi muda ke depan? Terima kasih Pak Muhammad. Yang saya harapkan sekali untuk dunia akademisi ini, dunia pendidikan ini, bagaimana di dunia pendidikan ini menjadi agent of change. Agent of change. Jadi menjadi agen perubahan, menjadi contoh bagi masyarakat lain. Karena ini adalah dunia pendidikan orang-orang yang intelek. Maka jangan sampai terkontaminasi dari penyalahgunaan narkotika. Ini harapan saya menjadi agent of change, itu yang pertama. Yang kedua, bisa sesuai dengan lembaga pendidikan ini untuk kritis, ikut kritis Pak Muhammad. Itu yang kedua. Kritiklah dengan sepedas mungkin kebijakan-kebijakan pemerintah termasuk BNN. Tapi kritik yang membangun. Jadi bisa juga membantu BNN agar bagaimana dunia pendidikan ini menggerakkan juga, menggelitik, menggelitik pemerintah, menggelitik pengusaha, menggelitik komponen masyarakat, bagaimana bersama-sama meyakinkan masyarakat ini adalah masalah bangsa untuk masa yang akan datang. Jadi saya sangat mengharapkan khususnya di STIMIK LPKI ini bisa ikut bersama BNN mendorong stakeholder lain. Ini adalah tugas bersama. Baik, Pak Epon, kami di STIMIK PPK tentunya dengan kepemimpinan Pak Ketua dan seluruh jajaran yang ada di bawah, termasuk BEM, BLM, dan mahasiswa, ini kan betul-betul punya komitmen yang sungguh-sungguh. Bahkan tadi kita juga tes urin tidak hanya mahasiswa begitu ya, tapi juga teman-teman BEM, BLM, bahkan ada staf, ada dosen yang kita lakukan sebagai bentuk komitmen kita. Sehingga bagaimana kemudian ini bisa jadi role model bagi institusi atau lembaga lain, sehingga nanti bisa jadi percontohan ke depan. Tapi kami tidak cukup berhenti sampai di situ Pak, bahwa ke depan juga kita akan melakukan usaha dan upaya yang lebih baik. Tadi ada hal menarik yang Bapak sampaikan kepada saya, tak kala Bapak berkunjung ke lab komputer tadi, dan tak kala juga Bapak tadi menyaksikan bagaimana teman-teman disabilitas tadi itu kita bina begitu. Kemudian muncul tadi ide dari Bapak, gagasan yang kemudian nanti ternyata ada korelasi yang bisa disambung, ada hubungan yang bisa lebih ditingkatkan untuk memasuki wilayah-wilayah yang Bapak anggap zona merah, zona kuning tadi itu, bahwa BNN bisa masuk dari sisi BNN-nya, nanti STIMIK PPK bisa masuk dari sisi edukasi bidang IT-nya, sehingga nanti itu bisa nyambung semua. Bahkan tadi nyambung dengan teman-teman dari PPA ya, Perlindungan Perempuan dan Anak, dari kepolisian tadi, ternyata ada hal dari 3 institusi ini, ada hal yang bisa disambung di situ yang ternyata punya hubungan yang baik. Nah, menutup sesi kita pada ini tentunya ada harapan Bapak terkait dengan yang Bapak harapkan tadi itu, mungkin bisa Bapak ungkapkan dalam bentuk closing statement kita pada siang ini. Semoga apa yang kita diskusikan ini betul-betul membawa manfaat, tidak cukup hanya menjadi sebuah media visualisasi, tapi dia membawa manfaat untuk siapa saja yang menyaksikan dan menonton kegiatan kita ini. Sebelum saya closing statement, ini ada harapan saya khususnya ke STIMIK ini Pak Muhammad. Saya harapkan STIMIK ini menjadi role model dari universitas dan akademi sekolah tinggi yang lain. Saya harapkan dengan ditandatangani PKS ini, kalau bersedia nanti Pak Ketua dan seluruh jajaran, saya siap mendampingi, kita lihat permasalahan di lapangan. Oh siap. Sehingga nanti bisa dikolaborasikan apa istilahnya untuk pengabdian kepada masyarakat ini, salah satunya di kampung rawan narkotika ini, Pak Muhammad. Jadi sehingga nanti kita kita sebarkan kepada media massa bahwa ini loh yang sudah dilakukan oleh STIMIK ini, yang sangat bermanfaat. Tidak hanya setiap hari kita menangkap tumbuh yang baru, tapi masyarakat ini kita edukasi. Betul. Kita pinterkan, kita berikan wawasan, sehingga masyarakat yang putus sekolah ini, anak-anak itu Pak Muhammad, yang jual-jual itu adalah anak-anak 15-16 tahun dimanfaatkan. Masya Allah. Dengan mendapatkan upah, anak-anak putus sekolah ini, karena dia tidak ada pekerjaan lain. Akhirnya dia menjual itulah. Karena dia, ini bukan salah mereka sebenarnya.
salah kita semua karena tanggung jawab peduli. negara tidak sampai Ya, ke mereka. Tidak sampai ke dia. Seandainya mereka, saya membayangkan tadi kegiatan seperti pelatihan tadi, saya membayangkan seandainya anak-anak yang pengedar 15-16 tahun itu duduk ada di sini, itu yang saya bayangkan. Duduk di sini, saya langsung membayangkan ini dia akan menjadi pekerjaan baru, menjadi YouTuber. Iya, betul. Ini, tapi kalau kita membiarkan, berarti kita ikut mendukung karena membiarkan. Ya. Nah, ini yang saya harapkan, mungkin nanti LPKI menjadi role model. Ya, siap. Itu yang harapan saya untuk internal dari STIMIK ini, Pak. Alhamdulillah. Kalau closing statement saya di bulan Agustus ini adalah hari yang sangat baik, ini hari perjuangan kita, bahwa negara ini merdeka dengan darah dan air mata. Ya. Ribuan masyarakat kita, pejuang kita, nenek moyang kita hilang nyawa karena ingin memerdekakan kita. Kita cuma mengisinya saja. Mengisi saja. Ini harapan saya di closing ini. Jangan sampai kita sudah merdeka, menikmati, malahan kita mengkhianati bangsa kita sendiri dengan menjadi backing dan melindungi para bandar dan pengedar. Jadi harapan saya, marilah kita sama-sama jangan mengkhianati perjuangan para pahlawan ini, jangan sekali kita menjadi backing dan membiarkan narkotika ini. Karena itu adalah bagian dari pengkhianat, itu pengkhianat bangsa. Pengkhianat bangsa. Iya, mungkin itu. Baik, terima kasih Pesan Pak saya. Efon, Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa luar biasa diskusi kita. Kalau waktu masih ada, nanti kita akan diskusikan kalian. Tadi kami STIMIK PPKI tadi Pak mendapat tantangan dan mohon maaf ini kegiatan kita disaksikan langsung Pak Ketua ini. Jadi biasanya kalau beliau menyaksikan begini tidak tunggu waktu 24 jam langsung dieksekusi biasanya. Ya, dengan beliau karena beliau tipenya orangnya seperti itu. Baik, luar biasa diskusi kita. Saya merinding bulu saya karena ini apa namanya, ini bicara masa depan bangsa ini soalnya ya. Semoga apa yang kita diskusikan ini bermanfaat buat kita. Yakin dan percayalah bahwa Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa itu Maha melihat, Maha mengetahui apa yang kita diskusikan ini, apa yang ada di dalam hati kita semua itu sudah dicatat oleh Allah sebagai amal baik, amal ibadah buat kita. Dan semoga ini membawa bangsa kita yang bulan ini merayakan kemerdekaannya ke-79 tahun. Betul-betul setelah ini kita betul-betul merdeka. Merdeka dari semua jenis narkoba pada semua tingkatan, pada semua lembaga, pada semua institusi, dan pada semua kelompok usia. Demikian Pak Efon, terima kasih waktu dan kesempatannya. Semoga Bapak, keluarga, dan tim yang ada di BNN senantiasa Allah berikan kesehatan, kesuksesan dalam memimpin lembaga ini, dan kita bisa menghasilkan generasi yang lebih baik bekerjasama dengan STIMIK PPK dan institusi lainnya. Demikian Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, semoga ada manfaatnya. Kita mohon ampun kepada Allah, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan diampuni segala dosa-dosa kita. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.